Perkenalkan nama saya Intan Modok, NIM 202-2023-0012, tugas Psikologi Kepribadian. Biografi Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870. Dia menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Mula-mula mengambil spesialisasi dalam ophthalmologi dan kemudian dalam lapangan psikiatrik. Mula-mula bekerja sama dengan Freud dan menjadi anggota serta akhirnya menjadi presiden masyarakat psikoanalisis Wina, namun dia segera mengembangkan pendapatnya sendiri yang menyimpan dari pendapat Freud yang akhirnya menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden serta dari keanggotaannya dalam masyarakat psikoanalisis Wina tersebut pada tahun 1911 dan mendirikan aliran baru yang diberi nama individual psikologis. Sejak tahun 1935, Adler menetap di Amerika Serikat. Di sana dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit saraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine yang dia juga meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah-ceramah. Pandangan Alfred Adler tentang perilaku manusia. Ada 7 pandangan Alfred Adler tentang manusia, yaitu yang pertama, prinsip rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya, ia merasakan rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaing kekuatan dan kemampuan orang lain. Misalnya, anak merasa diri kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karena itu, ia terdorong untuk menciptakan perkembangan yang lebih tinggi. Teori Adler mengenai perasaan rendah diri ini awal dari pengamatan yang atas penderitaan pasien-pasiennya yang seringkali mengeluh sakit pada daerah tertentu pada tubuhnya. Mengenai psikosomatis, Adler menyatakan bahwa rasa sakit yang dideritai individu sebenarnya adalah usaha untuk memecahkan masalah-masalah non-fisik. Keadaan tersebut menurut Adler disebabkan adanya kekurangan kesempurnaan pada daerah-daerah tubuh tersebut yang dikatakan sebagai organ penyebab rendah diri atau organ inferiority. Jadi manusia lahir memang tidak sempurna atau secara potensial memiliki kelemahan dalam tubuhnya. Adanya stres menyebabkan organ lemah ini terganggu karenanya setiap orang selalu berusaha mengkompensasikan kelemahannya dengan segala daya. Dalam hal ini usaha kompensasi ini ditentukan oleh gaya hidup dan usaha mencapai kesempurnaan. 2. Prinsip superior. Memandang prinsip superior terpisah dari prinsip inferior sesungguhnya keliru. Justru kedua prinsip ini terjalin erat dan bersifat komplementer. Namun, karena sebagai prinsip keduanya istilah ini berbeda, maka pembahasannya pun dibedakan. Kendati dalam operasionalnya tak dapat dipisahkan. Bagi Adler, tak ada pemisahan antara drive dan net seperti yang diungkap oleh Murray. Bagi Adler hanya ada satu dorongan, yakni dorongan untuk superior
sebagai usaha untuk meninggalkan perasaan rendah diri. Namun perlu dicatat bahwa superior di sini bukanlah kekuatan melebihi orang lain, melainkan usaha untuk mencapai keadaan superior dalam diri yang tidak selalu harus berkompetensi dengan orang lain. Superioritas yang dimaksud adalah superior atas diri sendiri. Jadi daya penggerak yang utama dalam hidup manusia adalah dinamika yang mengungkapkan sebab individu berperilaku, yakni mendorong untuk mencapai superior atau kesempurnaan. 3. Gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebut hal ini sebagai gaya hidup. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Dari dua dorongan itu, yang terpenting adalah dorongan dalam diri itu, bahwa karena peran dalam diri ini suatu peristiwa yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh dua orang manusia yang mengalaminya. Dengan adanya dorongan dalam diri ini, manusia dapat menafsirkan kekuatan-kekuatan di luar dirinya, bahkan memiliki kapasitas untuk menghindari atau menyerangnya. Keempat, prinsip diri kreatif. Diri kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama. Sebab pertama, bagi semua tingkah laku. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seiman bagi dirinya. Ia lebih dari sekedar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Ia adalah yang menafsirkan kehidupannya. Individu menciptakan struktur pembawaan yang menafsirkan kesan yang diterima dari lingkungan kehidupannya. Mencari pengalaman yang baru untuk memenuhi keinginannya untuk superior dan meramu semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda dari orang lain, yang mempunyai gaya hidup sendiri. Namun, diri kreatif ini adalah tahapan di luar gaya hidup. Gaya hidup adalah bersifat mekanis dan kreatif, sedangkan diri kreatif lebih dari itu. Ia asli membuat sesuatu yang baru, berbeda dari sebelumnya, yakni kepribadian yang baru. Individu menciptakan dirinya. 5. Prinsip diri yang sadar. Kesadaran menurut Adler adalah inti kepribadian individu, meskipun tidak secara eksplisit. Adler menyatakan bahwa ia yakni akan kesadaran, namun secara eksplisit terkandung dalam setiap karyanya. Adler merasa bahwa manusia menyadari segala hal yang dilakukannya setiap hari. Ia dapat menilainya sendiri, meskipun kadang-kadang individu tak dapat hadir pada peristiwa tertentu yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu. Tidak berarti ada mengabaikan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi yang ditekannya. 6. Prinsip tujuan semu. Meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang terpenting bukan apa yang telah individu lakukan, melainkan apa yang akan individu lakukan dengan diri kreatifnya. Itu pada saat tertentu dikatakannya tujuan akhir manusia akan dapat menyerangkan perilaku manusia itu tersendiri. Misalkan, seorang mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi bukanlah didukung oleh prestasinya
prestasinya ketika di sekolah dasar atau sekolah menengah, melainkan tujuannya untuk mencapai gelar tersebut. Usaha mengikuti setiap tingkat pendidikan adalah bentuk tujuan semuanya, sebab kedua hal tidak menunjukkan sesuatu yang nyata, melainkan hanya perangkat semu yang menyajikan tujuan yang lebih besar dari tujuan-tujuan yang lebih jauh pada masa datang. 7. Prinsip minat sosial. Setelah melampaui proses evolusi tentang dorongan utama perilaku individu, Adler menyatakan pula bahwa manusia memiliki minat sosial, bahwa manusia dilahirkan dikaruniai minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain yang pada masa bayi mulai berkembang melalui komunikasi anak dengan orang tua. Proses sosialisasi membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan, dimulai pada lingkungan keluarga, kemudian pada usia 4-5 tahun dilanjutkan pada lingkungan pendidikan dasar di mana anak mulai mengidentifikasi kelompok sosialnya. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosialnya ini dan meningkatkan kepedulian pada orang lain. Melalui empati, individu dapat belajar apa yang dirasakan orang lain sebagai kelemahannya dan mencoba memberi bantuan kepadanya. Individu juga belajar untuk melatih munculnya perasaan superior, sehingga jika saatnya tiba ia dapat mengendalikannya. Proses-proses ini akan dapat memperkaya perasaan superior dan memperkuat minat sosial yang dimulai dan dikembangnya. Teori Adler berbicara tentang inferioritas dan superioritas. Inferior adalah rasa rendah diri seorang yang merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Misalnya, seorang anak SMP yang merasa dirinya sangat kurang jika dibandingkan dengan anak SMA, sehingga ia terdorong untuk mencari taraf perkembangan yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi anak SMA. Superioritas adalah suatu keberhasilan. Superioritas juga bisa merupakan dorongan seorang untuk bisa berkuasa, menguasai sesuatu yang mempunyai tujuan akhir. Superioritas ini merupakan kebalikan dari inferioritas. Urutan kelahiran. Menurut Alfred Adler, anak sulung menjadi fokus perhatian dan sayang orang tua sampai kemudian anak kedua lahir, membuatnya seolah digeserkan dari tata. Rasa kehilangan pada anak sulung seringkali menciptakan kepahitan hati yang memunculkan banyak persoalan di fase hidupnya, yang kemudian Adler mulai menurut kelahiran ini yang paling bermasalah atau yang paling buruk dibandingkan dengan yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.